Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Safitri Setiawati dengan NIM 211303107 dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bahasan atau penjelasan terkait soal-soal OSN. Baik, kita tulis dulu yang diketahui pada soal. Pada soal diketahui mol awal A yaitu 5 mol, mol awal B yaitu 3 mol, dan mol B pada saat setimbang yaitu 1 mol. Yang ditanya pada soal yaitu mol A, C, dan D dalam keadaan setimbang. Pada tahap penjawaban, untuk mencari mol A, C, dan D dalam keadaan setimbang, kita dapat menggunakan perbandingan koefisien. Dengan cara mol zat yang dicari dapat kita cari dengan cara koefisien zat yang dicari dibagi dengan koefisien zat yang diketahui dikali dengan mol zat diketahui atau mol yang bereaksi. Pada soal ini, untuk rumus perbandingan, mol zat yang digunakan adalah zat B. Yang pertama, kita cari dulu mol B yang bereaksi. Dapat dihitung dengan cara mol awal zat B dikurangi dengan mol zat B pada saat setimbang. Kita ketahui bahwa mol awal zat B yaitu 3 mol dan mol B saat setimbang yaitu 1 mol, sehingga mol B yang bereaksi yaitu 2 mol. Yang selanjutnya kita cari mol A yang bereaksi menggunakan rumus yang ini, yaitu koefisien zat A dibagi dengan koefisien zat B dikali dengan mol B yang bereaksi. Berdasarkan dengan reaksi ini, kita ketahui bahwa koefisien zat A yaitu 1, koefisien zat B yaitu 2, dikali dengan mol B yang bereaksi yang sudah kita cari tadi yaitu 2 mol, sehingga mol A yang bereaksi yaitu 1 mol. Ini baru sampai mol A yang bereaksi. Untuk mencari mol A yang dalam keadaan setimbang, dapat kita cari dengan mengurangi mol zat A di awal dikurang dengan mol zat A yang bereaksi. Pada soal diketahui mol awal A yaitu 5 mol. Sehingga mol awal A 5 mol dan mol A yang bereaksi yaitu 1 mol, sehingga pada saat setimbang mol A itu 4 mol. Yang selanjutnya yaitu mol C. Dalam keadaan setimbang, mol C dapat kita cari dengan koefisien zat C dibagi dengan koefisien zat B dikali dengan mol B yang bereaksi. Pada reaksi ini kita ketahui bahwa koefisien zat C yaitu 3 dan koefisien zat B yaitu 2. Sehingga 3/2 dikali dengan mol B yang bereaksi yaitu 2 mol menghasilkan 3 mol zat C dalam keadaan setimbang. Yang selanjutnya yaitu mol D. Sama halnya dengan mol C, pada reaksi ini kita ketahui bahwa koefisien zat D yaitu 1 dan koefisien zat B yaitu 2. Sehingga kita hitungkan kembali 1/2 dikali dengan dikali dengan mol B yang bereaksi yaitu 2 mol menghasilkan 1 mol B. Sehingga pada soal tersebut jawabannya adalah 4 mol A, 3 mol C, dan 1 mol D. Yang pada optionnya yaitu option B. Baik, sama halnya dengan soal sebelumnya, kita tulis dulu yang diketahui pada soal. Ka diketahui pada soal yaitu Ka dengan nilai 3,3 kali 10 pangkat min 4 dan pH-nya itu 3,0. Selanjutnya kita tulis yang ditanyakan pada soal, yaitu perbandingan dari konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat. Untuk proses penjawaban, yang pertama kita tulis dulu reaksi setimbang dari asam asetil salisilat dengan ion asetil salisilat. Yang selanjutnya, kita cari konsentrasi dari ion H+- yang dapat kita cari melalui pH-nya yang diketahui pH 3, sehingga konsentrasi dari H+-nya yaitu 10 pangkat min 3. Pada tahap selanjutnya kita tuliskan rumus dari H+, yaitu Ka dikali dengan asam
asetil salisilat dibagi dengan ion asetil salisilat. Lalu kita masukkan angka yang kita ketahui. Kita dapatkan tadi konsentrasi H plusnya yaitu 10 pangkat min 3, dan pada saat diketahui di soal yaitu Ka-nya bernilai 3,3 kali 10 pangkat min 4. Sehingga setelah dihitung, dikalkulasikan, mendapatkan perbandingan dari konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat yaitu 1:3. Jadi perbandingan dari konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutannya adalah 1:3 atau 0,33, yang pada soal optionnya yang tepat yaitu option B. D. Baik, selanjutnya yaitu pada soal diketahui endapan besi seberat 24,2 gram dan ditanya volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan dalam tekanan 1 atm. Untuk proses penjawaban, yang pertama kita buat dulu reaksi reduksi oksidasi dan gabungan dari reaksi ini, yaitu reaksi pada elektrolisis dari larutan besi 3 nitrat. Ini merupakan reaksinya. Selanjutnya kita cari mol dari besi, yaitu dengan membagi massa besi yang diketahui dengan AR besinya, yaitu 24,2 gram diketahui dan dibagi dengan AR besi yaitu 55 kali 8,5 gram per mol, sehingga didapatkan mol besi yaitu 0,4333 mol. Yang selanjutnya kita cari mol dari O2. Mol dari O2 dapat kita cari dengan membagi koefisien zat yang dicari, yaitu koefisien O2 dibagi dengan koefisien zat yang diketahui, yaitu koefisien dari Fe dan dikali dengan mol zat yang diketahui, yaitu mol dari Fe. Sehingga koefisien dari O2 kita ketahui di sini 3, dan koefisien dari Fe kita bisa lihat di sini 4, dan mol dari Fe yaitu sudah kita cari tadi 0,4333, sehingga didapat mol O2 yaitu 0,325 mol. Lalu untuk volume gas yang dihasilkan bisa kita cari dengan mengalihkan mol dari O2 dan dikali dengan 22,4 liter per mol, sehingga didapatkan hasil 7,28 liter, yang dimana pada soal itu yang mendekati nilainya yaitu 7,26 liter, sehingga jawabannya E. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Diketahui pada soal KSP dari magnesium fluorida yaitu 7,4 kali 10 pangkat min 11, dan yang ditanyakan yaitu kelarutan dari magnesium fluorida dalam larutan natrium fluorida 0,1 molar. Untuk tahap menjawab, kita buat dulu reaksi kesetimbangan dari magnesium fluorida, lalu kita tuliskan rumus KSP dari magnesium fluorida pada saat setimbang, yaitu Mg2+ dikali fluorida berpangkat 2. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui atau data-data yang sudah diketahui, yaitu KSP-nya 7,4 kali 10 pangkat min 11, dan konsentrasi Mg2+-nya X, dan konsentrasi dari F-nya yaitu 0,1 ditambah 2X. Lalu kita asumsikan nilai X itu kurang dari 0,1, maka didapatkan 7,4 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan X dikali 0,1 berpangkat 2. Sehingga setelah kita kalkulasikan secara keseluruhan, akan didapatkan hasil akhir nilai X yaitu 7,4 dikali 10 pangkat min 9. Jadi, kelarutan dari magnesium fluorida dalam larutan natrium fluorida dengan konsentrasi 0,1 molar
yaitu 7,4 dikali 10 pangkat min 9. Yang pada soal, option yang sesuai yaitu option A. Pada soal yang nomor 5, diketahui di soal yaitu arus listriknya yaitu 3 ampere, waktunya itu 2 jam yang kita ubah ke dalam bentuk detik yaitu 3600 detik, lalu berat dari logam X yaitu 7,11 gram. Yang ditanya yaitu logam X itu logam apa? Yang pertama kita cari molnya dulu dengan rumus I dikali T dibagi dengan 96.500. I-nya kita ketahui 3 dan T-nya kita ketahui 3.600 karena ada 2 jam, kita kali 2 dikali dengan 3.600 dibagi dengan 96.500 menghasilkan 0,224 mol. Karena pada soal diketahui elektron yang terlibat sama dengan 2, maka mol logam yaitu setengah dikali dengan mol yang sudah kita cari tadi, sehingga menghasilkan 0,114 mol. Yang selanjutnya kita cari berat atomnya dengan membagi massa logam yang diketahui tadi dibagi dengan mol yang sudah dicari, yaitu mol yang sudah dibagi 2. Kita ketahui tadi massa dari logam X-nya yaitu 7,11 gram dibagi dengan mol yang sudah kita cari tadi yaitu 0,114 mol, sehingga menghasilkan berat logam 63,48 gram per mol. Logam dengan berat atom mendekati 63,48 adalah logam Cu, sehingga pada option soal tersebut jawaban yang tepat adalah D, yaitu logam Cu. Selanjutnya pada soal nomor 6, diketahui Ksb dari magnesium oksida yaitu 8 kali 10 pangkat min 12 dengan pH yang diketahui pada soal yaitu 11, dan yang ditanyakan yaitu kelarutan molar dari magnesium oksida. Lalu pada saat proses tahapan penjawaban, kita tulis terlebih dahulu reaksi keseimbangan dari magnesium oksida. Lalu kita cari konsentrasi OH-nya yang dapat kita cari melalui pH yang sudah diketahui tadi, sehingga didapatkan konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat min 3 molar. Yang selanjutnya kita tuliskan rumus dari Ksp magnesium oksida yaitu Mg2+ dikali dengan OH- berpangkat 2, yang dimana pangkat 2-nya ini kita dapatkan dari koefisien OH-nya yang sudah tertera pada reaksi. Lalu kita masukkan angka yang sudah kita ketahui, yang dimana pada soal diketahui Ksp MgOH2 yaitu 8 kali 10 pangkat min 12 dan Mg2+ yang akan kita cari, dan kita dapatkan tadi konsentrasi dari OH- yaitu 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita hitung sehingga didapatkan konsentrasi dari Mg2+ ini atau kelarutan molar dari magnesium oksida ini yaitu 8 kali 10 pangkat min 6 molar. Yang pada soal abjad yang sesuai yaitu abjad E atau option. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 7, yang mana soalnya tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut. Pada gambar ini sudah terdapat penjelasan yang lengkap, yang dimana sikloheksana ini kita jadikan alkil sehingga namanya menjadi sikloheksil. Lalu kita mulai penomorannya dari gugus OH, karena jika dimulai dari sikloheksananya itu sudah termasuk alkilnya. Lalu kita mulai dari OH, lalu turun ke bawah menjadi 2, 3, dan 4. Lalu pada gugus OH ini merupakan gugus alkohol. Nah, pada nomor 2 ini ada rangkap 2 sehingga dia menjadi 2-ena, dan posisinya pada rangkap ini yaitu posisi trans atau E, sehingga nama yang cocok untuk struktur ini yaitu E1 sikloheksil put 2N1 ol.
Untuk soal nomor 8, jawabannya yaitu D. Dari gambar nomor 2 lebih asam daripada gambar nomor 1, dan gambar nomor 1 lebih asam daripada gambar nomor 3. Karena atom yang bersifat lebih elektronegatif yang dekat dengan gugus karboksil akan meningkatkan keasaman turunan asam asetat. Atom yang lebih elektronegatif ini memberikan efek induksi atau memiliki tarikan awan elektron ke arah atom tersebut, dan ini dapat membantu mempermudah lepasnya proton pada asam yang tersubstitusi sehingga lebih kuat karakter asamnya. Oksigen memang lebih elektronegatif dibandingkan dengan bromin, tetapi oksigen juga mengikat hidrogen sehingga tarikan elektron dari oksigen ke karbon menjadi lebih lemah dibandingkan dengan bromin sendiri, sehingga yang jawaban yang tepat yaitu jawaban opsi D. Pada soal nomor 9 ini, jawaban yang tepat yaitu jawaban B, yaitu 1 dan 4. Karena kalium permanganat ini merupakan oksidator yang kuat. Pada suhu yang rendah saja sudah cukup untuk mengoksidasi karbon pada ikatan rangkap menjadi diol. Penggunaan kalium permanganat pada suhu tinggi dapat menyebabkan oksidasi lebih lanjut pada diol menjadi aldehid atau yang lainnya. Dan osmium tetraoksida juga memiliki mekanisme yang sama atau yang mirip dengan kalium permanganat. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 ini adalah opsi yang B. Untuk soal nomor 10 ini, jumlah satu ikatan sigma terdapat pada ikatan tunggal maupun rangkap. Satu ikatan pi terdapat pada ikatan rangkap 2, dan pada ikatan rangkap 3 terdapat 2 ikatan pi. Pada setiap ikatan rangkap memang dapat diadisi dengan Cl2 berlebih. Karena terdapat 4 ikatan rangkap, maka jumlah Cl akan masuk pada setiap atom C yang berikatan rangkap tersebut. Lalu rantai terpanjang pada molekul pada gambar sebanyak 7 atom C dengan 3 ikatan rangkap yaitu triena, sehingga diberi nama 1,3,4 heptatriena. Dengan adanya adisi elektrofilik adalah adisi suatu substituen yang menyerang posisi atom C dengan muatan parsial negatif yang mengakibatkan pemutusan pada setiap satu ikatan V menjadi 2 ikatan sigma. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 ini yaitu jawaban yang nomor D, memiliki 4 ikatan pi dengan nama 4-propenil 1,3,5 heksatriena. Untuk soal nomor 11 ini, jawaban yang tepat yaitu jawaban B, yaitu CH3COCl dengan FeCl3. Karena gugus pengarah orto dan para adalah gugus pendonor elektron. Gugus pengarah meta adalah kelompok penarik elektron, kecuali ion halida, yang merupakan penarik elektron tetapi merupakan gugus pengarah orto atau paranya. Substituen elektrofilik adalah substituen yang suka atau menyukai atau menyerang bagian yang bermuatan parsial negatif, karena dirinya cenderung bermuatan parsial positif. Sering juga disebut spesies yang merupakan asam Lewis. Pilihan reagennya yang mungkin akan menghasilkan substituen yang bermuatan positif hanya ada pada CH3COCl yang melepaskan Cl- menjadi CH3CO+. Selanjutnya yaitu soal nomor 12. Pada soal nomor 12 ini jawaban yang cocok yaitu yang E, yaitu NH3CO3 atau natrium bikarbonat. Fenol yang bersifat kurang asam dibandingkan dengan asam karboksilat, maka fenol tidak dapat bereaksi dengan natrium bikarbonat atau yang bersifat basah, tidak dapat membentuk air. Sementara itu, asam karboksilat dapat bereaksi dengan natrium bikarbonat membentuk garam, air, dan menghasilkan gelembung gas karbon dioksida. Sehingga jawaban yang tepat yaitu jawaban yang E. Lalu untuk soal nomor 13 ini mungkin terdapat ada kesalahan dalam pengetikan. Mungkin yang dimaksud dari soal ini yaitu karbonil seperti hal dietasoketon. Jika seperti ini mungkin yang dimaksudkan itu aldehid.
aldehid jika direaksikan dengan HCN akan terjadi adisi nukleofil, yang dimana CN akan masuk dan O karbonil menjadi OH. Lalu CN atau gugus nitril bisa dirubah menjadi karboksilat dengan cara dihidrolisis dengan menggunakan reaksi yaitu H+ dan H2O. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini yaitu yang C, yaitu HCN dan H+ serta H2O. Lalu yang selanjutnya ada soal nomor 14, yang dimana pada soal ini ditanyakan senyawa yang memiliki satu atom karbon yang asimetris atau yang sering kita sebut dengan cekiral. Pada soal ini jawabannya yaitu A, Br2. Dengan Br2 terjadi reaksi adisi yang nantinya akan mengakibatkan salah satu dari atom C akan mengikat 4 jenis atom yang berbeda sehingga ia cocok dengan jawaban yang ditanyakan tadi. Sehingga jawaban yang tepat yaitu jawaban yang A. Untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 15. Untuk mengkonversi etanol ke etana dapat kita lakukan dengan menggunakan SOCl2 untuk membentuk kloroetana atau etil klorida. Etil klorida ini nanti direaksikan dengan Mg dan membentuk etil magnesium klorida atau reaksi Grignard. Selanjutnya akan direaksikan dengan H2O dalam suasana asam untuk menghasilkan etana dan MgClOH. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini yaitu yang opsi A.